Bismillahirrahmanirrahim. Tanah Uslah Gaza terletak di daerah Bukit Lebah Ciater, Subang, Jawa Barat. Dengan luas kurang lebih 40 hektar. Dengan akses yang sangat mudah dari kota Bandung, hanya berjarak 23 km. Secara harfiah, Uslah adalah mengasingkan atau menarik diri dari keramaian. Bertujuan agar berusaha untuk menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan dan memfokuskannya dengan berbagai amalan ibadah guna lebih dekat dengan Allah. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk uslah, mengasingkan diri, demi menyelamatkan diri atau menghindari masyarakat yang banyak terjadi maksiat, kebid'ahan, menghindar dari kesirikan dan pelanggaran agama di akhir zaman saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan selalu di dalam bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita tampilkan tadi, bahwa ada sebuah majelis yang memiliki lahan yang cukup luas, yang mana mereka menyebut lahan tersebut dengan Tanah Uzlah. Dari sekian banyak pengikut, dari sekian banyak anggota pengajiannya, ada seorang perempuan ya yang mana dia ini rela meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya yang masih balita, dan meninggalkan orang tuanya demi untuk bisa hijrah ke Tanah Uzlah ini. Namun di satu sisi suaminya tidak ada izin untuk istrinya ini ikut ke Tanah Uzlah tersebut, sehingga suaminya menghubungi pihak dari majelis tersebut. Ternyata menurut pimpinannya bahwa hijrah ke Tanah Uzlah itu tidak mengapa tanpa izin dari suaminya. Berikut ini adalah rekamannya. Sri ini kan terikat dengan keluarga. Mungkin kan harus ninggalin keluarga di sini. Kan ibaratnya ada kaidah agamanya. Kaidah agamanya itu kalau sudah menghadapi darurat, sudah tahu ini sudah muncul akan ada itu, boleh meninggalkan keluarga. Karena harus mencintai suami, istri. Daruratnya kan ada kondisinya. Sekarang kan masih aman-aman aja maksudnya. Nggak ada kan ini paling ya kriminal biasa, itu umum terjadi di Jambi, di Jawa Barat. Ya itu. Kalau ya dari sisi agama ini sudah darurat, Mas. Ini di dalam kaidah agama ini sudah gelap. Bahkan Islam itu sudah hilang sekarang. Memang standarnya masih orang umum. Tapi kalau Mas baca ayat-ayatnya, tanda-tanda kiamat kecil, itu sudah semua tertulis semua. Sekarang itu contoh, banyak kemaksiatan di mana-mana lah. Itu sudah darurat. Bahkan dalam banyak mimpi ini, bumi sedang dalam kegelapan. Makanya Allah akan turunkan azab. Tsunami muncul, gempa-gempa muncul. Persis sesuai dengan BMKG. Meramalkan dalam 1, 2 tahun, 3 tahun ini akan terjadi gempa semua. Cocok berarti ini. Loh, berarti memang keadaannya. Kan ibarat kalau kan namanya keluarga itu kan, istri itu kan kalau mau keluar itu kan harus ada persetujuan izin suami, iya. Nah, itu dalam keadaan standar, Mas, dalam keadaan standar. Tapi kalau menghadapi situasi darurat, sudah tahu bahwa ini harus sudah berjihad, harus sudah mengasingkan diri, harus sudah itu makanya nanti saya juga baca aja dalilnya, Mas. Loh, bukannya itu nanti bahaya? Berarti kan dia durhaka kepada suami. Nanti sama orang tua, durhaka sama orang tua. Mas baca dalilnya nanti ada bahwa ketika dalam suatu fase tertentu justru harus lebih mencintai Allah. Iya. Karena Allah memerintahkan ABC. Nah, boleh itu. Kalau silakan tanya ke Ustaz, boleh. Kalau dalam keadaan tertentu, apalagi kita jual beli dengan Allah, maksud ayat itu, ya memang harus lebih mencintai Allah daripada suami. Saya pun juga meninggalkan istri juga. Oh, kita bertanggung jawab. Punya anak juga.
yang ditinggalin atau Saya ditinggalin? istrinya 4. 2 diajak, 2 lagi nggak mau. Nah, anak sebagian dibawa ke sini, anak sebagian di luar, tetap saya tanggung jawab. Ya udah nggak mau ya sudah, gimana lagi, saya tinggalin 2 gitu Mas. Ya, ya tapi gimana? Ini kan berarti kan memisahkan keluarga gitu ibaratnya kan? Nah Mas tuh kan ngotot terus. Itu standar Mas, kalau tidak ada masalah apa-apa. Mas jangan lupa loh. Mas tahu nggak di akhirat tuh yang musuh paling utama siapa? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam rekaman tersebut bahwa pimpinan dari majelis ini sudah jelas sekali mengatakan tidak mengapa dan boleh hijrah ke Tanah Uzlah tanpa izin dari suaminya, karena menurut dia alasannya adalah darurat. Ingin kita sampaikan di mana letak daruratnya, ya, di mana letak daruratnya. Kalau kita cermati, kalau kita pahami bahwasanya uzlah itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertujuan mencari ridha Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan untuk menjauhkan diri dari fitnah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika ada seorang istri meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya yang masih balita, meninggalkan tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya, apakah ini adalah bentuk ketaatan atau berbentuk kemaksiatan? Padahal dari tujuan uzlah itu adalah mencari ridha Allah dan jauh dari kemaksiatan dan menjauhi fitnah. Justru ingin kita katakan ketika perempuan ini keluar dari rumah suaminya, justru dia terjerembab ke dalam kemaksiatan. Bukan lagi walaupun dengan dalih dia adalah beruzlah, tetapi sungguh dia sebetulnya berada di dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali lagi kepada rumah suaminya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idznih wa la ta'zana fi baiti illa bi'idznih. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk berpuasa sunnah sementara ada suaminya kecuali atas izin suaminya, dan tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumah suaminya kecuali pun atas izin suaminya. Di dalam hadis ini sudah jelas keharaman bagi seorang perempuan untuk beribadah kecuali atas izin dari suaminya. Bukankah uzlah juga adalah ibadah? Maka wajib bagi seorang perempuan untuk minta izin kepada suaminya. Bagaimana kalau seorang suami tidak membolehkan istrinya untuk ikut uzlah? Maka haram bagi perempuan untuk ikut uzlah walaupun itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita simak dari hadis yang lain, seperti yang Rasulullah sampaikan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalaulah boleh memerintahkan seorang itu untuk sujud kepada sesama manusia, saya akan kuperintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Begitu pentingnya, begitu urgennya ketaatan kepada seorang suami. Nah, sekarang ada sebuah kasus bahwa seorang istri rela meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan tanggung jawabnya semua demi untuk uzlah. Kita katakan sesungguhnya dia berangkat uzlah itu adalah dalam rangka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kemaksiatan kepada suaminya. Dan ini sudah jelas mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada pihak yang menampung perempuan ini, kita ingin menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba al-mar'ata ala zawjiha aw 'abadan ala sayyidih." Bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang merusak hubungan istri dengan suaminya ataupun seorang budak dengan tuannya. Di dalam hadis ini tegas sekali Rasulullah mengatakan, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang merusak hubungan antara istri dengan suaminya ataupun seorang budak dengan tuannya. Jelas sekali ya peringatan Rasulullah SAW tentang akan hal ini. Maka kita ingin menyampaikan bahwasanya perbuatan tersebut tentunya adalah perbuatan tercela. Dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala sampai
perempuan ini kembali ke rumahnya, maka perjalanannya dari awal sampai dia kembali lagi ke rumah, itu adalah semuanya adalah dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting kita sampaikan, maka kita ingin menyampaikan juga waspada dan hati-hatilah memilih dan memilah di mana kita mengambil ilmu dan kepada siapa kita mengambil ilmu. Coba lihat seluk-beluknya, telusuri sanad keilmuannya supaya kita terselamatkan dari yang namanya fitnah. Kita ingin terhindar dari fitnah, tetapi justru jatuh kepada fitnah yang lain. Inilah yang mesti kita sampaikan dan mesti kita waspadai. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan. Karena di antara kebaikan Islam itu tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah, dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW, dalam zaman akhir di antara kebaikan itu kamu meninggalkan manusia, aktivitasnya, kemudian watada'un nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya nggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang nggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri, karena bawaannya baru emosi. Nah, ini yang jarang dipraktekkan. Rajulun ya'budullah fi sya'bin minasyi'ab. Seseorang yang beribadah di lembah-lembah atau di hutan-hutan atau di pelosok-pelosok, di tempat yang sepi, wa yada'un nasu min syarrih, sehingga orang-orang, bukan kita ya, sehingga orang lain terhindar dari keburukannya. Nah, perhatikan, ini uzlah yang benar. Uzlah yang benar itu kita menjauh dari manusia, bukan merasa manusia jorok kotor, tapi kita merasa diri kita yang kotor. Nah, ini berarti uzlahnya Islami, ruhi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.